Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan hari ini kami boleh ada di tempat ini berjumpa dalam media ini. Kami percaya bahwa juga Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti rencana dan maksud Tuhan atas setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami siap belajar dan diberkati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik, puji Tuhan, jemaat Home CC, selamat pagi, shalom. Saya percaya bahwa kita dalam keadaan baik dan sehat, amin. Saya percaya bahwa Tuhan yang luar biasa adalah Allah yang memberkati kita dengan cara-cara hebat dan luar biasa pula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa di tempat ini. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kita sempurna. Dan hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk kita sama-sama diberkati firman Tuhan. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Hendrik Yeftas Yanipar. Saya melayani salah satu gereja lokal GBI Widuri yang ada di Jakarta Barat. Saya punya satu istri dan satu orang anak. Saya sehari-hari mengajar dan hari ini bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan dan ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pergunakan waktu ini dengan baik untuk kita diberkati firman. Saudara, firman Tuhan yang ingin saya hendak sampaikan bagi kita semua adalah dengan satu tema hidup maksimal bagi Allah. Hidup maksimal bagi Allah. Saudara, kebenaran ini penting bersama-sama untuk kita ketahui karena ada banyak orang-orang yang tidak mengerti bagaimana menjalani kehidupannya, sebab kita tahu bersama-sama bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Ketika kita mengetahui bahwa hidup adalah sebuah kesempatan, maka dalam setiap hal kegiatan perjalanan kehidupan kita, tentu kita harus berhati-hati mengerjakan dan melakukannya, sebab segala sesuatunya kita pertanggungjawabkan. Coba kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, saya akan bacakan bagi kita semua. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran ini Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan itu orientasi dan fokusnya adalah kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu kembali kepada Tuhan, maka kita harus berhati-hati, sebab yang kita layani adalah Tuhan. Kita nggak boleh sembarangan melakukan segala sesuatu, sebab yang kita layani adalah Tuhan. Oleh sebab itu, penting bagi kita tentang bagaimana melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kita dengan baik dan maksimal. Saudara, berbicara tentang maksimal, dalam pengertiannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti atau makna adalah sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya. Nah, saudara, ketika kita diberikan standar 10 untuk kita kerjakan, maka dalam perjalanannya, apapun yang kita kerjakan, kita harus mencapai batas itu. Nah, itu yang disebut dengan maksimal. Ketika kita diberikan 10, maka kita harus mencapai batas 10. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mencapai batas itu? Itu disebut tidak maksimal. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita belajar melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu harus dengan maksimal. Pertanyaan yang penting bagi kita adalah bagaimana jika kita menjalani hidup ini dengan tidak maksimal? Saya mau katakan bahwa orang yang tidak maksimal adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab memberikan satu perumpamaan kepada kita tentang bagaimana setiap kita, hamba-hamba Tuhan, masing-masing diberikan talenta. Ada hamba yang dipercayakan 5 talenta. Yang kedua, ada hamba yang dipercayakan 2 talenta. Dan ada hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan mereka. Saudara, ketika Tuhan memberikan talenta kepada hamba yang pertama 5 talenta, hamba yang pertama mengerjakannya, mengelolanya
mengembangkannya menjadi 10. Maka ketika tuannya datang kepada hamba yang diberi 5 talenta, hamba yang diberi 5 talenta itu mengembalikannya menjadi 10. Tuannya berkata kepada hamba yang dipercayakan 5 talenta, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan Allahmu." Dari sini kita dapat melihat bahwa orang yang melakukan segala sesuatu dengan maksimal adalah hamba yang baik dan setia. Ketika hamba yang dipercayakan 5 talenta melakukan dengan maksimal, hamba yang kedua, saudara, dia mengembangkannya, mengelolanya, bertanggung jawab, memaksimalkannya menjadi 4. Maka tuannya datang kepada hamba yang dipercayakan 2 talenta. Tuannya datang berkata kepada hambanya itu, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhan Allahmu." Dari sini juga kita bisa melihat bahwa ternyata hamba yang kedua memaksimalkan sesuatu yang dipercayakan kepadanya. 2 menjadi 4 dan dia kembalikan kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hamba yang kedua kita dapat melihat bahwa dia disebut juga hamba yang baik dan setia. Tetapi berbeda dengan hamba yang ketiga yang dipercayakan 1 talenta. Dia menguburnya, tidak melakukan apa-apa. Maka ketika tuannya datang kepada hamba yang dipercayakan 1 talenta, tuannya berkata, "Hai hambaku yang jahat dan malas, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang penuh dengan kertak dan gigi." Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika kita tidak mengembangkan, tidak memaksimalkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, maka kita adalah orang yang paling jahat di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting bagi kita belajar menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Sebab sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu pertanyaan yang penting bagi kita adalah bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Yang pertama saya mau sampaikan kepada kita semua adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, bagaimana caranya kita harus melayani Tuhan dengan maksimal? Yang pertama adalah engkau harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita melihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Artinya orientasi kita, fokus kita melalui perbuatan, perkataan, pekerjaan, apapun yang kita kerjakan dan perbuat itu adalah fokusnya kepada Tuhan. Pemberian kita kepada Tuhan. Maka kalau kita memberi kepada Tuhan, kita nggak boleh setengah-setengah. Kita nggak boleh memberi kepada Tuhan sesuatu yang tidak maksimal. Tentu kita harus belajar memberi yang terbaik. Sebab yang kita layani adalah Tuhan di atas segala raja. Nah, oleh sebab itu yang pertama, langkah yang penting bagi kita tentang bagaimana kita harus melayani Tuhan dengan maksimal adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang memberi adalah satu konsep yang umum bagi umat perjanjian lama. Kalau kita melihat dalam Alkitab perjanjian lama, memberi adalah satu kegiatan yang lumrah bagi mereka. Kegiatan yang biasa bagi mereka. Di mana pada saat ucapan syukur jemaat-jemaat datang kepada imam mempersembahkan korban kepada mereka, di mana mereka ketika melakukan dosa, mereka membawa satu korban sebagai penghapusan dosa, lalu membawanya kepada imam dikorbankan untuk Allah. Artinya mereka memberi itu adalah sesuatu hal yang biasa, saudara. Nah, kan dari istilah memberi ini yang pertama mengajarkan bahwa memberi itu adalah sebagai bentuk ucapan syukur jemaat kepada Tuhan. Memberi sifatnya mendidik tentang bagaimana mereka belajar bahwa ada hal yang harus mereka korbankan kepada Tuhan. Nah, tentu korban ini adalah sesuatu yang berharga dari apa yang mereka punya. Sesuatu yang penting dari apa yang mereka punya. Dan ini mereka berikan kepada Tuhan Allah mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang memberi sesuatu yang berharga. Apa hari ini yang berharga yang kita punya? Emas, harta, uang, perak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bilang kepada kita semua bahwa yang berharga yang kita punya hari ini adalah hidup ini sendiri. Oleh sebab itu yang Tuhan mau dalam memberi kepada Tuhan adalah kita harus memberi hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga sudah memberikan kehidupannya untuk kita. Dia memberi hidupnya untuk mati bagi dosa. Maka Tuhan mau bagi setiap kita harus memberi hidup kita untuk hidup bagi Dia. Untuk hidup bagi
Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, ada yang bertanya mungkin, bagaimana cara kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Kita tahu Tuhan hanya ada di dalam gereja, lantas kita melakukan melayani Tuhan hanya ada di dalam gereja. Salah, saudara. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dia ada di segala tempat. Dia omnipresent. Dia ada di gereja, dia ada di keluarga kita, dia ada di pekerjaan kita, dia ada di sekolah, dia ada di mana-mana. Maka dimanapun kita berada, kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita. Seperti kita ada di dalam keluarga, maka menjadi suami atas istri dan menjadi ayah atas anak-anak kita. Saudara, ini bukan sebagai sesuatu hal yang kebetulan, tetapi ini adalah satu kesempatan bagi kita bahwa di tempat itu kita harus dapat melayani Tuhan. Di mana istri dapat melihat Kristus melalui kehidupan suami, anak-anak dapat melihat Kristus melalui kehidupan ayahnya. Tentu melalui perkataan dan perbuatannya kita harus memperlihatkan kasih Kristus. Begitu juga menjadi istri. Ini adalah satu pelayanan di mana keluarga menjadi mimbar kita. Kita harus melayani Kristus di dalam keluarga kita. Dan demikian menjadi anak, bahwa Tuhan pun ada di tempat itu. Kita harus memperlihatkan Kristus melalui kehidupan kita sebagai seorang anak. Kita harus melayani Tuhan di tempat itu. Oleh sebab itu saudara, maka di dalam keluarga Tuhan pun ada. Oleh sebab itu apapun yang kita kerjakan dan lakukan di dalam keluarga kita, ini adalah sebuah mimbar di mana kita dapat melayani Tuhan di tempat itu. Ketika kita ada di lingkungan pekerjaan saudara, ketika kita bekerja di tempat kita bekerja, oleh sebab itu dalam pekerjaan kita saudara, kita harus memberikan satu teladan yang baik, tanggung jawab yang baik, memaksimalkan apa yang sedang dipercayakan kepada kita sehingga kita dapat menjadi berkat di tempat itu. Maka pekerjaan kita pun dapat menjadi mimbar untuk kita melayani Tuhan agar orang-orang melihat bahwa Kristus begitu nyata dalam kehidupan kita. Tentu melalui tanggung jawab, integritas kita, ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang maksimal yang kita lakukan, orang-orang akan dapat melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Di media sosial pun Tuhan ada, saudara. Tuhan ada di tempat itu. Oleh sebab itu dalam bermedia sosial pun kita harus berhati-hati, baik dalam menuliskan sesuatu, mengirimkan sesuatu. Hendaknya itu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk kita melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika zaman perjanjian baru, Yesus memanggil murid-muridnya. Bapak Ibu, ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberitakan Injil, ketika ada media sosial atau ada teknologi yang canggih seperti yang kita gunakan hari ini, saya yakin dan percaya tentu murid-murid memaksimalkannya untuk melayani Tuhan. Saya tidak bisa berpikir bagaimana kalau Petrus punya followers sampai 1 jutaan, saudara. Lalu dia posting sesuatu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu orang-orang followersnya, orang-orang yang mengikutinya melihat status Petrus, saudara. Ya, bayangkan 1 juta pengikutnya, 1 juta melihat postingannya. Apakah dia sudah melakukan tugasnya? Tentu Petrus sudah melakukan tugasnya, melayani Tuhan melalui pemberitaan Injil, sehingga orang-orang yang melihatnya pun diberkati melalui media sosialnya. Hari ini saudara, jangan jadikan media sosial itu sebagai satu kesempatan bagi kita untuk melakukan sebaliknya. Banyak sekali media sosial menjadi sarana berita hoaks, kemudian fitnah, isu sara, dan ada banyak hal-hal yang negatif yang digunakan melalui media sosial. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti betul bahwa melayani Tuhan melalui apa yang kita punya, ini menjadi penting bagi kita untuk kita harus lakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana cara memberi yang terbaik? Kau harus berikan hidupmu untuk hidup bagi Tuhan. Di dalam Roma dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan adalah ibadah yang sejati. Oleh sebab itu, memberi yang terbaik untuk Tuhan adalah ketika kita memberikan hidup ini untuk hidup bagi Tuhan dimanapun kita berada. Dan ini yang Tuhan mau. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Yang pertama adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang kedua, engkau harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati.
melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kata segenap hati artinya full, penuh, saudara. Tidak setengah-setengah. Saudara, hati manusia bisa tertipu oleh mata, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Ketika Samuel mau mentahbiskan Raja Daud menjadi raja, Samuel tertipu oleh matanya, sebab oleh perawakan-perawakan kakaknya memungkinkan bahwa mereka lah yang mampu untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Tuhan melihat sampai kedalaman hati, yaitu Daud. Daud adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan setia. Kalau kita melihat bagaimana Daud dalam pelayanan cuma dipercayakan 2 atau 3 ekor domba. Tapi bukan karena banyaknya, saudara, tetapi kita melihat bagaimana kesetiaannya dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Ketika beruang singa mau menerkam domba-dombanya, Daud tampil dengan luar biasa. Dia mengejar singa-singa itu, membuka mulutnya dan melepaskan domba-dombanya. Dia begitu bertanggung jawab dan setia, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena banyaknya pujian, tetapi karena kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Dia tahu bahwa itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Manusia mungkin tidak melihat, tetapi Tuhan melihat apa yang Daud lakukan. Gak heran, saudara, bahwa Tuhan memilih Daud. Karena kenapa? Karena dia melakukannya dengan sepenuh hati. Hari-hari ini kita bisa melakukan segala sesuatu, saudara, karena ada yang mendorong kita. Karena pujian tentu, ya. Orang bisa mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, dilihat banyak orang. Ada banyak pujian, kemudian ada banyak hal yang menjanjikan seperti uang. Maka orang banyak melakukan segala sesuatu, bisa melakukan sesuatu karena ada yang mendorongnya, saudara. Tetapi berbeda dengan Daud, saudara. Tidak ada yang melihat dia kecuali rumput-rumput yang bergoyang, binatang-binatang liar. Gak ada orang yang memperhatikan. Sekalipun dia melihat hal itu, tetapi dia tahu bahwa yang sedang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkannya. Ketika dia melakukan dengan perkara kecil dengan setia, Tuhan mempercayakannya perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mari kita belajar bahwa melakukan segala sesuatu itu penting dengan segenap hati. Orang bisa pelayanan senyum-senyum kepada jemaat yang lain, Bapak Ibu Saudara. Senyum-senyum kepada jemaat yang lain. Tetapi hati siapa yang tahu? Saudara, ya, nggak ada yang tahu. Entah dia lagi jengkel, entah dia lagi marah, entah lagi benci kepada orang itu. Kita nggak ada yang tahu. Kita bisa memanipulasi, saudara. Segala sesuatunya kita bisa manipulasi. Tetapi Tuhan tidak bisa tertipu. Sebab dia mampu melihat sampai kedalaman hati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melakukan yang kedua, yaitu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, maka menjadi seseorang akan berhenti melayani Tuhan ketika pelayanannya itu berubah menjadi beban. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dalam setiap pelayanan kita harus melakukan segala sesuatu dengan cinta dan kasih. Sebab itu yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Segala sesuatunya tergerak oleh belas kasihan. Nah, kita akan menjadi bersuka cita melakukannya dengan baik dan maksimal ketika kita menjadikan pelayanan kita sebagai satu kesukaan, bukan beban. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya menutup khotbah saya pada saat pagi hari ini tentang satu perumpamaan. Saudara, ada beberapa anak muda sedang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika mereka melakukan perjalanan, ternyata bekal mereka itu habis. Di perjalanan mereka sangat haus. Mereka masuk ke satu hutan hanya untuk mencari air, untuk melepaskan dahaga dan haus mereka. Sesampainya di tengah hutan, mereka mendengar suara deru air. Mereka menghampiri suara itu dan mereka menemukan satu sungai. Tanpa banyak berpikir, mereka masuk ke sungai itu. Mereka membasuh tubuh mereka dengan air itu. Mereka minum air dari sungai itu. Saudara, ada satu pesan ternyata tertulis di tengah-tengah sungai itu. Berbunyi demikian. Jangan kau ambil, kalau kau ambil kau sangat menyesal. Jangan kau ambil nanti menyesal. Kalau kau ambil, nanti pun kau akan menyesal. Beberapa orang muda yang melihat pesan itu agak sedikit membingungkan, saudara. Ya, mereka berpikir keras apa maksud pesan itu. Tetapi mereka melupakannya sebab tujuan mereka adalah minum air dari danau itu.
Ketika teman-temannya yang lain melakukan kegiatan mereka, ada satu anak muda di antara beberapa orang muda itu terganggu dengan pesannya. Jangan kau ambil, nanti menyesal. Kalau kau ambil, nanti menyesal. Saudara, kalau sama-sama menyesal, akhirnya dia ambil keputusan. Lebih bagus aku ambil sesuatu dari sungai ini. Lalu dia ambil satu batu dari sungai ini, saudara, dia masukkan ke sakunya. Ketika singkat cerita, anak-anak muda ini pulang kembali ke rumah mereka, saudara. Lalu satu anak muda ini mengambil satu batu dari sakunya. Lalu dia lihat-lihat dan teringat dengan pesan itu. Jangan kau ambil, nanti menyesal. Kalau kau ambil pun kau akan sangat menyesal. Saudara, lalu dia pergi ke satu tempat untuk meneliti batu itu. Ada apa? Ternyata ketika dibawa ke tukang batu ini melihat bahwa batu yang dia ambil ini adalah permata yang begitu berharga nilainya. Dari situ dia tahu letak penyesalannya. Letak penyesalannya adalah dia cuma ambil satu batu, saudara. Ya, dia cuma ambil satu batu. Kalau dia tidak ambil, nanti menyesal. Kalau dia ambil pun akan sangat menyesal. Letak penyesalannya adalah cuma ambil satu batu. Saudara, hal ini kita dapat lihat bahwa ada satu nilai yang bisa kita kutip dari cerita ini, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita tidak melakukan apa-apa dalam dunia ini, kita akan sangat menyesal. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu ketika kita melakukan segala sesuatu, namun yang kita lakukan itu tidak maksimal, pun kita akan sangat menyesal. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan maksimal dalam menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan, yang pertama itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Dan dalam melakukannya kita nggak boleh setengah-setengah, harus sepenuh hati. Karena yang sedang kita layani adalah Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan datang nanti. Tuhan menuntut satu pertanggungjawaban. Kita mampu berkata, ya, kita sudah memaksimalkan apa yang Tuhan beri dan hidup kita boleh menjadi berkat. Tuhan berkata kepada kita, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhan Allahmu." Oleh sebab itu saya mendorong pagi ini kepada setiap kita jemaat Home CC, mari kita belajar untuk menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Amin. Buat firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat sore hari ini, pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di tengah-tengah kami yang membukakan rahasia firman-Mu untuk kami mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar menjalani kehidupan ini dengan baik dan maksimal. Karena kami tahu bahwa sesungguhnya yang kami layani adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Mampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kami boleh menjadi hamba yang baik dan setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.